Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hikmah kelima ini ya. Hadirin rahimakumullah, pada hikmah ke-6 ya, sekarang ke-6 ya. Kita diajak oleh Ibnu Athaillah rahimahullah untuk bersabar di dalam semua doa-doa kita kepada Allah tentang saat apa yang mesti kita inginkan. Sebab apa hadirin? Semua peribadatan di dalam Islam itu ada janji-janji garansi. Garansi-garansi inilah yang mesti kita sertakan, jaminan-jaminan pada semua peribadatan kita, termasuk dalam hal ini doa. Doa itu ungkapan ya, berbagai macam bentuk kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita di dalam mentaati Allah, sehingga doa ini dalam bahasa Rasulullah ad-du'a mukhul ibadah. Jadi inti ibadah, ketaatan, kepatuhan yaitu doa itu. Dalam pengertian doa, harapan-harapan pada semua yang kita jalani, semua yang kita jauhi. Karena semuanya itu hadirin apa? Jaminan supaya kita dikendalikan oleh Allah, bukan dikendalikan oleh hasrat nafsu. Maka doa yang paling baik itu apa? Ya ditetapkan menjadi hamba yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Namun manusia ini ada sifat-sifat, dan ini karakter yang menempel pada semua manusia. Apa itu? Wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu ajul, teramat tergesa-gesa. Tergesa-gesa apa? Datangnya jaminan tadi, sehingga tidak sabar berganti arah tujuan, seolah-olah punya sangkaan buruk kepada Allah ya. Padahal sangka buruk ini tidak boleh ya. Sehingga orang-orang jahili itu percaya Allah tapi tidak bersabar di dalam melaksanakan penghambaan tadi ya, yang disebut dzannal jahiliyah. Wala yadhunnuna
dhonnal jahiliyah. Jangan kamu memiliki prasangka kepada Allah yang prasangka itu dikategorikan orang-orang jahili. Kenapa orang-orang jahili itu berharap kepada Allah tapi caranya tidak memakai cara Islam? Harapan-harapan selamat kepada Allah, baik selamat menggapai yang diinginkan, harapan terhindar dari yang tidak disukai. Namun jalan pintas, tergesa-gesa itu tadi. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, di sini di dalam hikmah yang ke-6 ini ada doa, yang doa itu harus diungkapkan dengan penuh ekspresi kelemahan kita di hadapan Allah, di dalam memenuhi semua tuntutan-tuntutan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Tuntutan syariat itu apa? Wa ma umiru, tidaklah diperintah meninggalkan larangan, tidaklah diperintah menjalani perintah, illa liya'budullah, kecuali apa? Agar menghamba kepada Allah lewat standar larangan yang dijauhi, perintah yang diupayakan, didekati, dijalani. Mukhlisin, makna mukhlis ini orang-orang yang memurnikan. Apa yang dimurnikan? Hasrat-hasrat kita ini. Saya memohon kepada Allah, tapi saya yakin apa yang kita inginkan belum tentu itu baik bagi kita. Maka mukhlisina lauddin ini artinya memurnikan hanya Allah saja. Saya hanya tahu yang lahir, maka saya minta untuk saya dapatkan. Saya hanya tahu yang lahir untuk saya jauhi karena bahaya menurut saya. Tapi saya tidak sempurna mengenal bahaya-bahaya itu. Kenapa? Ada bahaya jangka pendek dunia, ada jangka menengah bahaya alam barzah yang kita pasti akan memasuki alam itu. Tapi juga ada bahaya jangka panjang akhirat. Dengan harapan apa? Andaikan tidak diberi yang saya inginkan di dunia ini, diberikan nanti di alam barzah, diberikan nanti di alam akhirat. Nah, itu harapan kita kepada Allah. Maka tidak ada umpamanya saya mohon dengan ekspresi saya tidak tahu bahaya ya Allah, maka hindarkan bahaya. Maka tidak dikasih, ketemu bahaya, Allah lebih tahu. Mungkin lewat bahaya ini jangka pendek dunia, saya yang memohon terhindar dari bahaya, dihindarkan bahaya jangka menengah kubur, sampai bahaya jangka panjang akhirat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka yang penting mukhlisina, memurnikan lahir mohon kepada Allah. Batin ubudiyahnya yang berdoa tadi, saya pasrah. Yang saya inginkan Allah lebih tahu mana yang menyelamatkan saya dunia sampai akhirat. Itu ya. Nah, itu gerak batinnya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus pandangnya, oh ini doa kepadaku. Itu ya. Maka kupilihkan yang terbaik. Waktu yang tepat. Atau mungkin tidak diberi tapi dihindarkan dari bahaya. Kadang-kadang kita doa tidak diberi di dunia, diberi di akhirat. Itu harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang doa yang ditampung, ada yang ditunda, ada yang diberi tidak sesuai keinginan. Ada semacam itu. Sehingga jadi orang muslim itu tidak kecewa. Yang penting saya tujukan kepada Allah doa-doa saya. Ketentuan waktunya Allah yang tahu. Andaikan saya tidak diberi, pasti diganti yang lain. Andaikan tidak diberi di dunia, mungkin bagi anak saya, keturunan saya.
atau mungkin di akhirat nanti. Makanya disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, terhindar dari bahaya akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, mendapatkan keinginan akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal minal ula dari yang jangka pendek ini, yaitu dunia. Itu keyakinan kita, pembekalan di dalam berdoa. Yang penting mukhlisina lauddin. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Ibnu Athaillah mengajak kita ya untuk memahami itu dalam bahasa hikmah. Maka disebut hikam, jamak dari kata hikmah. Kalau hukum ahkam, itu ya. La yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhaq fi du'ai mujiban liyaksika. Layakun, janganlah sekali-kali ya, janganlah ta'akhurul amadil atau tertundanya masa diberikannya yang kita minta tadi. Saya akan mohon kepada Allah. Yang namanya hamba itu kan memohon, ya. Memohon apa? Saya hamba ya Allah. Hamba itu tidak punya apa-apa. Yang punya segalanya itu Engkau Tuhan, Rabb, pencipta, pengatur. Modal saya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta serba lemah. Yang maha kuat Engkau ya Allah. Itu kan informasi. Kenapa saya berdoa? Saya lemah. Ya. Saya tidak tahu mana yang terbaik, mana yang terburuk bagi saya. Sepengetahuan saya yang kau beritahu, itu ya, apa? Saya ini lemah, tidak tahu apa-apa. Kemudian apa? Ya. Manusia itu ayyuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu itu teramat butuh tanpa jeda, tidak butuh. Kalau miskin itu kan butuh dengan jeda, kadang butuh kadang enggak. Tapi kalau fakir, kebutuhan tanpa jeda kepada Allah. Maka modal saya fakir, maka saya ungkapkan kefakiran saya ini kepada Engkau. Itu pembekalan doa. Jadi kita ini lemah, hanya bisa memohon kepada Allah. Kita ini fakir, tidak punya modal apapun. Modal saya apa? Ya mohon kepada Allah, minta kepada Allah, itu saja modalnya. Ya. Bahkan al insanu dzaluman jahula. Manusia itu teramat aniaya. Dipilihkan terbaik malah minta yang lain. Ya, ditunjukkan terburuk malah dipilih. Dzalum. Teramat aniaya manusia. Itu modal saya. Itu kan modal-modal mendekat kepada Allah. Jangan pernah kita mendekat kepada Allah dengan kesombongan. Ya, semua pintu ditutup, hanya pintu fakir ini saja yang dibuka oleh Allah. Maka ketika kita taat lewat ibadah-ibadah, ungkapkan itu perasaan-perasaan. Saya lemah, saya fakir, saya zalim. Jahula, manusia itu teramat bodoh. Kenapa? Itu modal hamba. Saya tidak tahu. Jahul, teramat bodoh manusia itu. Oh, dikasih jalan terbaik, tidak mau, cari jalan lain. Dikasih pintu yang paling menyelamatkan, buka pintu neraka. Berarti apa? Jahulan. Nah, itu modal kita. Zaluman, jahulan, dhaifan, fuqaraan. Itu modal kita 4 ini. Kita gunakan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali tertundanya masa diberikan doa oleh Allah kepadamu ma'il haq, disertai apa? Kesungguhan. Bagaimana saya sungguh-sungguh? Ya fakir sungguh. Yang mana fakir itu ya punya Tuhan. Tuhan itu ghaniyun hamid, maha tidak butuh, lagi maha terpuji. Selain Allah butuh, pasti masih menginginkan ketika melarang, merintah. Tapi Allah melarang, merintah, tidak butuh Allah. Itu ya. Nah, ilhaq. Jadi ilhaq itu kalau orang sekarang itu gitu ya, minta terus-terusan, desek-desek itu. Ya di sini diterjemahkan sungguh-sungguh.
mendesak terus. Ketemu lagi, gimana permintaan saya kemarin? Ya, tunggulah. Besok ketemu lagi. Sudah, saya tidak mungkin kepada siapa sih. Itu ilhaq gitu ya. Jadi mendesak-desak di dalam meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Kenapa? Allah yang menginformasikan kita itu jahulan. Teramat bodoh manusia itu. Dhaifan, teramat lemah. Fakiron, fakir manusia itu. Ya, masa zaluman, teramat aniaya. Itu modal kita. Maka Allah senang ketika orang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka saat manusia tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan apa? Tidak butuh saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu Allah tidak senang. Nah, maka yang penting bagaimana saya mohon kepada Allah itu ekspresi ungkapan kelemahan, kebodohan, ya, kekufuran kita kepada nikmat-nikmat Allah, kefakiran kita. Nah, kenapa demikian? Mujiban liyasika, yang menjadikan penyebab liyasika keputusasaan kamu. Putus asa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama saya mohon? Ketika saya mohon diberi tidak sesuai keinginan saya. Pertanyaannya apa? Bukan tuduhan jahiliyah kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak tahu mana yang kita butuhkan. Seolah-olah Allah tidak tahu waktu yang paling tepat untuk hambanya. Aku niku gak nuduh, tapi batinnya itu semacam itu. Wala yadhunnuna billahi dhanna syau'. Kamu jangan pernah melamparkan tuduhan yang tuduhan itu jahat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kepada Allah itu manusia itu cacat kabeh. Ya, tidak ada manusia sempurna di hadapan Allah. Itu ya. Nah, maka jangan pernah ada putus asa, sebab putus asa adalah itu dosa besar daripada dosa besar itu sendiri. Sampai ada bunuh diri. Tidak ada pintu-pintu yang bisa saya datangi. Pintu atas terbuka terus. Iya. Tidak ada orang yang menolong saya. Oh, Allah tidak pernah tidak memberikan pertolongannya. Kamu saja yang menjauh dari pertolongan Allah. Itu ya. Ya. Maka ada ayat wala tai'asu mir rahillah. Jangan pernah kau putus asa dari rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, padahal dia Allah itu loh yang kita putus asa tadi loh. Atau karena sombongnya tidak pernah minta. Itu ya. Dhaminalaka, memberikan jaminan, yang jaminan itu untuk kamu. Apa itu al-ijabah? Respon doa. Terkabulnya doa. Di mana ayatnya? Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku respon doa-doamu. Itu Allah menjanjikan gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Saat hambaku bertanya kepada engkau Muhammad anni tentang saya. Fa inni qarib, saya itu dekat. Tahu waktu yang tepat ku berikan permintaanmu, saya lebih tahu. Kalau saya kasihkan sekarang per detik saja jadi orang buruk, Allah tahu. Itu ya, jenis apa yang kau minta saya lebih tahu, yang mana yang menyelamatkan. Maka ketika saya tidak ngasih, itu sebetulnya saya kasih. Hanya saja kamu tidak memahami keilmuan saya. Begitu seolah Allah itu. Alimu bidzati sudur, Allah Maha tahu yang terpendam di dalam hati sekalipun. Seolah-olah tidak mengatakan berontak, tapi hatinya sudah mau lagi kepada Allah. Yang asalnya berdoa sudah terputus doanya, komunikasi doanya terputus. Coba, Allah itu qorib, saking dekatnya tahu mana yang lebih menyelamatkan, mana yang mencelakai, jenis apa permintaan yang layak dikasih, mana yang tidak layak dikasih. Itu Allah qorib semacam itu. Kita selaku orang tua, kadang-kadang anak kita tidak minta kan, di depan kita pakai celana sudah bolong, ya ganti. Itu ya, kenapa? Kan bukan anaknya tetangga. Waktu sekolah dulu warna bajunya luntur. Bu, ini kaya tuku cuma gak njaluk, wis arek iki nerimanan. Itu ya, sepatunya sudah rusak, dipakai di hadapan ayahnya besok. Ya, sudah datang sepatu itu.
Itu dekatnya orang tua kepada kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu menciptakan semesta raya ini. Tidaklah sehelai daun yang jatuh di kegelapan malam, baik daun yang masih basah maupun kering, kecuali dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengibaratkan ketika meninggal seorang manusia, jatuh pohon ya, di surga itu daunnya. Itu ya. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah meninggal seorang hamba kecuali dicukupkan semua rezekinya. Ada seorang yang nazar, asalnya tidak mau makan, tidak mau minum. Bu, ambilkan saya minum. Loh, heran ya. Wah, dikasih 1 sendok, habis itu mati. Jatahnya 1 sendok dikasih oleh Allah. Ada yang tidak mau makan, seolah-olah sehat, minta soto. Ya, ada seorang teman hilang gini ku nyuwun soto hari. Kalau sukani itu ya biasa mboten purun. Campur hari. Mantune ku mati. Masya Allah, itu terakhir rezekinya. Berarti apa? Takarannya sudah dipenuhi oleh Allah. Itu mukmin. Itu ya. Maka kalau kita menimbun menyalahi ajaran Allah, ada orang yang kaya, ya. Kalau dituturi gak kena, sini serahkan 1 piring ini pada si temanmu, diserahkan 1 piring ini. Lalu ketika menerima dari Rasulullah SAW, si orang ini mengatakan alhamdulillah. Berarti apa? Allah memberikan jaminan lewat Rasulnya, hari ini rezeki saya didatangkan 1 piring ini. Lu saya nimbun berapa piring gitu. Maka malu berubah itu ya. Percaya kepada utusan Allah, tidak mungkin utusan Allah memberikan bekal tanpa pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni qarib, saya ini dekat, tahu yang kau butuhkan, saat yang tepat, pemberian yang tepat ya, atau tidak kuberi, itu pun karena pemberi apa? Karena keilmuan saya. Kalau kuberi jadi Fir'aun kamu. Kasih umur panjang, sehat, tidak pernah sakit, kekuasaannya lama, ilmunya luar biasa. Ya, tapi menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dikasih di satu sisi, tidak dikasih pada sisi yang lain. Orang mukmin harus percaya ketika tidak dikasih apa yang diinginkan itu sebetulnya diselamatkan. Yang penting hari ini saya muslim. Saya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian jangan putus asa, padahal Allah sudah memberikan jaminan. Fima yahtaruhu, dalam banyak hal yang Allah pilih laka untuk kamu. Yang penting kamu dibuka hasrat lalu minta, itu dari Allah itu. Siapa yang menggerakkan hati sehingga saya berdoa? Maka yakinlah tidak saja kepada jaminannya, yakin yang menggerakkan hati saya berdoa dan lesan saya mengungkap doa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fima yahtaru laka, pada banyak hal yang Allah memilih untuk kamu. Ketika kamu meminta kepada saya yang maha tahu, ya saya yang lebih tahu mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakai, saat mana waktu yang tepat, mana yang tidak tepat, itu saya yang tahu. Ya, hadirin rahimakumullah. La fima tahtaru, bukan pada apa yang kau pilih. Saya hanya milih doa. Kan pilihan ya, berminta tidak minta kan pilihan ya. Ketika saya tergerak minta, berarti dipilihkan Allah itu. Dan saya yakin andaikan tidak diberi, itu diselamatkan. Andaikan tidak diberi sesuai dengan keinginan, mungkin waktunya Allah yang tahu lebih selamat. Andaikan tidak diberi sesuai dengan keinginannya, akan diganti yang lebih menyelamatkan kepada kita. Kenapa? Allahul ghuyub, Allah maha tahu yang gaib. Berarti apa? Itu yang dimaksudkan Rasulullah. Semua peribadatan itu ya intinya itu doa itu sendiri. Jadi ungkapan fakir gitu ya. Jadi la fima, bukan pada tahtaru li nafsika, yang kau pilih untuk dirimu. Saya kan hanya mengetahui apa yang layak hari ini. Tahun depan saya tidak tahu. Kubur saya tidak tahu, apalagi akhirat saya tidak tahu. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, Allah itu dekat. Berarti apa?
Allah Maha tahu saat yang tepat, pemberian yang paling menyelamatkan dan pemberian yang tidak menyelamatkan itu Allah tahu. Maka dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa fil waqtil ladzi yuridu, pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang saya kehendaki. Kita kan tergesa-gesa. Ada seorang ibu, lah yuk ibu dulu, kok umpamanya jadi ya beli tanah semacam itu, pasti kamu akan bertempur sesama kamu. Ternyata apa? Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak hal orang bertempur sesama saudaranya karena sebidang tanah itu. Padahal dulu diharapkan itu terjadi kan. Hadirin rahimakumullah, la fil waqtil ladzi turid, pada bukan waktu yang kamu kehendaki. Allah yang menghendaki waktu yang tepat. Hadirin rahimakumullah, firman Allah di dalam surat Al-Qasas ini. Al-Qasas 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka, sedangkan rabbuka pengaturmu Muhammad, penciptamu Muhammad. Lalu kenapa kok ini Rasulullah Muhammad? Oh, perlakuan Allah itu paling istimewa, spesial kepada Rasulullah Muhammad. Itu ya. Kadang-kadang kita kan berkhayal Rasul itu manusia pilihan, kesenangannya kabeh dituruti. Bukan itu. Malah Rasulullah tidak punya kehendak di hadapan yang maha kehendak ini. Kenapa? Manusia pilihan ya. Itu ya. Ibaratnya orang yang didekatkan tidak bisa berkutik di hadapan yang dekat itu sendiri. Taruhlah manusia itu dekat kepada Allah, para nabi, rasul yang paling dekat di Rasulullah Muhammad SAW. Padahal batinnya tidak merasa dia paling dekat. Ya, sehingga Nabi mengatakan, la aqulu ana khair min Yunus ibni Matta. Aku tidak pernah berkata, aku jauh lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Loh kenapa? Dia sujud di tempat yang paling rendah, di dalam perut ikan, ikannya ditelan ikan baru, itu ya, di dasar laut yang paling dalam, itu sujud kepada Allah. Sedangkan saya pernah sujud di tempat yang paling tinggi, saya tidak pernah merasa saya lebih baik daripada Yunus. Padahal Allah mengatakan apa? Wala takun kasohibil hud, kamu jangan seperti penghuni perut ikan itu. Di sini hadirin rahimakumullah, wa rabbuka, dan pengatur, penciptamu, pemeliharamu Muhammad, yahluku, aktif mencipta, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Lu banyak makhluk yang saya tidak tahu. Wa yahluku ma la ta'lamun, dan Allah banyak menciptakan makhluk yang kamu sendiri tidak tahu. Berarti apa? Jumlahnya tak terhingga, dan itu butuh kehidupan. Jangan dikira hanya manusia saja yang butuh kehidupan. Maka orang yang sadar, yang memberikan kehidupan, yang mematikan, itu yang berhak melarang, berhak merentah, berhak memilihkan terbaik, berhak mengganti ya pemberian yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ma yasha'u wa yahtaru, dan Allah memilihkan terbaik. Ikhtiar itu kan milih terbaik. Ikhtaro yahtaru, ikhtiar itu memilih terbaik. Lu kalau Allah memerintahkan, kamu tidak punya pilihan, saya yang punya pilihan, berarti apa? Ya saya tidak milih. Lalu kenapa? Allah sudah milih kok. Ini yang bahaya, jangan. Ini yang selamat, lakukan itu saja kan. Allah merintah doa, Allah yang terserah, yang ya sesuai dengan keinginan Allah. Yang saya hanya melaksanakan, kita hanya melaksanakan perintah, mohon. Kita hanya melaksanakan perintah supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaru, dan dia memilihkan yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allahumma malikal mulk, wahai Allah pemilik kerajaan. Malikal mulk itu rajanya raja, pemilik kerajaan semesta ini. Ya. Tu'til mulka man tasya, kau berikan kekuasaan kerajaan siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Ya, wa tu'izzu man tasya, kau berikan kehormatan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Ya, biyadikal khair,
di tanganmu kebaikan. Jadi Allah ngasih kuasa nyabut, menghinakan, memuliakan, itu apik semuanya dalam pandangan Allah. Tidak bisa digugat Allah itu. Biyadikal khair, di tanganmu kebaikan. Makanya supaya kebaikan Allah itu langgeng, mohon kepada Allah supaya kebaikan itu dilanggengkan tidak saja di dunia, sampai di akhirat. Masa depan kita kan akhirat, kembalikan saja. Sangka baik kepada Allah. Itu ya. Kemudian maka nalahumul khiyarah. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada bagi mereka al khiyarah, hak milih. Kamu tidak punya pilihan. Sudah saya pilihkan. Apa pilihannya? Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dengan harapan apa? Lewat taat ini diselamatkan dari apa yang kita khawatirkan, jangka pendek dunia sampai jangka panjang akhirat. Diberi oleh Allah apa yang kita harapkan, dunia sampai akhirat itu saja. Jadi wilayah kita ini jangan memilih apa-apa yang sudah Allah pilihkan. Apa pilihan Allah? Jadilah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu mentaati, memohon disempurnakan ketaatannya. Kenapa? Allah itu maha sempurna, sudah memberikan yang paling kepada kita. Sementara kita tidak pernah sempurna menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Milik kita sudah diberikan sempurna. Buktinya itu yang mati tadi, ya, rezeki terakhir 1 sendok masuk mati. Itu air terakhir. Es campur terakhir. Soto terakhir. Kenapa? Beberapa hari tidak mau makan. Itu ya. Mari kita melihat ya di sekitar kita supaya apa? Kita lebih yakin bahwa Allah itu segala-galanya. Kemudian kalau tadi pilihan bukan pilihan kita baik waktu maupun pemberiannya. Sekarang apa? Saya suka tidak suka. Loh, Allah itu sudah memilihkan. Suka tidak suka pilihin itu. Itu larangan Allah. Nafsu kita loh suka. Iya. Makanya meninggalkan larangan kan berat. Apa? Sukanya di sana. Menjalani perintah itu berat. Kenapa kok berat? Tidak sukanya pada perintah itu. Berarti ketika menjalani perintah, ini sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Yang paling sempurna itu menjalani larangan. Maka mohon kepada Allah, selamatkan ya Allah. Kenapa saya tidak murni di dalam taat ini? Kemurnian saya hanya di dalam maksiat. Lu murni doa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka keinginan saya jangan dijadikan pedoman. Kadang-kadang saya minta dikasih, ini tidak sesuai yang saya harapkan. Kadang-kadang saya minta waktunya lama sekali. Nabi Musa itu pernah mohon dan layak itu ya. Itu ya, layak mohon. Kenapa? Begitu lama disakiti Nabi Musa. Allahumma qad ataita fir'auna wa malaihi zinata wa amwala. Ya Allah, telah kau berikan kepada Fir'aun dan para pemimpin negeri Mesir ini kekayaan yang melimpah, zinatan wa amwalan. Ya, kemuliaan, pangkat-pangkat, posisi-posisi dunia dan harta yang melimpah. Ya Allah, itu semuanya menyesatkan hamba-Mu. Maka Allahumma bis ala amwalihim, hancurkan kekuatan materialnya. Ayo kejar Nabi Musa. Berapa bondone? Entek no. Ya Allah, Nabi Musa kan lari. Apa Nabi Musa melawan? Tidak punya modal. Itu ya. Itu berapa? 40 tahun setelah doa itu Allah menghancurkan Fir'aun. 40 tahun. Bagi kita kesuwen kan ya. Gregetan itu ya. Oh jangan gitu. Sehingga ditunda orang-orang yang menentang Allah itu bukan baik. La yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah sekali-kali si kafir menyangka harta melimpah itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Ku tambah harta, usia panjang, pengikutnya banyak supaya tambah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang-orang yang dizalimi itu ya diangkat derajatnya karena kedaliman orang yang zalim itu tadi. Kenapa? Taat kita tidak mampu.
Maka didalimi si zalim itu sebagai pencempurna ibadah kita yang tidak sempurna. Ini pandangan Islam niku. Ya kadang-kadang loro ati ya. Lah ya mungsune Allah dunyane sik akeh, sehate sik, usianya panjangnya. Masya Allah. Kenapa? Mari kita kembali kepada diri saya. Iya ibadahmu kurang, maka diambilkan oleh Allah lewat kezaliman si zalim untuk apa? Menutup kekurangan ibadah kamu. Kenapa itu tadi kan? Liyazdatu isman, supaya tambah dosa bagi kafir. Untuk apa? Ngurangi dosanya orang mukmin yang tidak bisa lewat kesempurnaan taat, dizalimi orang-orang zalim. Lor hatimu ya. Ya. Walanabluwannakum, pasti akan aku coba kamu. Ya. Di pada apa? Bi anfusikum, pada kejiwaan kita. Masya Allah susah, sedih. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab wal kufar, pasti kamu akan mendengar ngerungut tok dari orang-orang Yahudi Nasoro, orang-orang kafir itu azan katsira, gangguan sing akeh. Diganggu terus ya. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, untuk apa semacam itu? Wa in ta'fu wa tasfahu wa tattaqu, kalau kamu menahan diri dari membalas. Kenapa? Ndak iso balas sebenarnya. Gak di pondok balas. Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada sebuah dilema itu ya, kepengin balas ndak iso. Tapi hati loro, mendengar sakit, melihat sakit, apalagi jadi sasaran gangguan. Itu ya. Kembalikan kepada ini. Oh iya. Ibadah saya modelnya koyo ngene. Maka dikurangi ya, kekurangan itu lewat apa? Mendapatkan gangguan baik mendengar, melihat atau merasakan sendiri dari musuh-musuh Allah itu sendiri. Itu ya. Maka wa asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu. Kenapa? Saya minta ini kok dikasih ini. Wa huwa, padahal dia itu khairun lakum, jauh lebih baik untuk kamu. Saya minta, saya dikasih tidak sesuai dengan permintaan. Berarti apa? Apa maknanya? Khairun lakum, baik bagi kita. Wa asa, dan boleh jadi antuhibbu syai'an, kamu mencintai sesuatu. Masya Allah, saya minta ini loh, dikasih oleh Allah, sewenang saya. Hati-hati, tidak hati-hati kamu. Ketika diberi pemberian sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak hati-hati. Ternyata apa itu? Malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya rezeki itu bukan sekedar keinginan saya dipenuhi, tapi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya itu mendapat saya dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang sebenarnya. Ya. Maka boleh jadi yang kau benci itu baik bagi kamu, atau yang kau sukai malah itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah itu loh senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Kalau kita kan kadang-kadang lupa kan, ya kadang-kadang lali. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak tahu wahai manusia. Maka diberitahu, yang penting apa? Saya mohon kepada Allah dengan memurnikan permohonan kepada Allah dengan keyakinan Allah yang jauh lebih tahu mana yang terbaik, waktu yang tepat untuk diberikan kepada kita. Surat Al-Baqarah ayat 216 itu ya. Berikutnya, qad ujibat da'watukuma. Nah, itu permintaan Nabi Musa dalam surat Yunus, minta tadi ya Allah. Ya Allah, hancurkan ya. Hancurkan dengan harta yang melimpah itu pengikut yang banyak. Apa? Tapi tutup mata hatinya. Minta tutup mata hatinya sebetulnya kan tidak boleh kan. Tapi Nabi Musa memenuhi syarat untuk minta itu. Bagi kita kan gini, enak minta hidayah saja kan. Masya Allah, manusia itu ada kemanusiaannya. Cek enak kan. Gitu ya. Ceenai, begitu lama kau perbudak Bani Israel, kamu dapat hidayah. Maka fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jangan sampai dia percaya kecuali saat mendapatkan siksaan yang pedih dan tidak ada kesempatan untuk tobat itu.
Maka si Fir'aun tadi sebetulnya sudah mengenal kebenaran. Apa mengenal kebenaran? Ya Allah, saya hari ini mohon kepada Engkau supaya apa? Dia tidak beriman kecuali saat mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hari ini kau sadar padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka malaikat Jibril menutup mulutnya Fir'aun dengan apa? Dengan tanah laut itu sendiri. Hadirin, ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah menyebutkan telah dikabulkan doa kamu berdua, wahai Musa, wahai Harun. Fastaqima, maka berlaku luruslah kamu, jangan terprovokasi, terpengaruh oleh keadaan kondisi Fir'aun. Wala tattabi'ani, saya pesan ya, janganlah kamu berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalan hidup orang-orang yang tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.